Halo, selamat datang di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentunya kabar kalian baik-baik kan? Dan sehat serta bugar anak-anak ya. Oh ya, sebelum mengawali pembelajaran kali ini anak-anak, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama Bapak Pak Nur. Bapak mengajar di SMP Negeri 23 Surabaya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dilanjutkan ke materi yang lebih jelas lagi, Pak Nur mengingatkan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kalian pergi keluar rumah. Jaga jarak dengan orang yang ada di sekitar lingkungan kita, dan pastinya jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ya, biar virus atau bakteri yang ada di tangan kita bisa mati. Dan Pak Nur mengingatkan ketika kalian berolahraga jangan pernah menggunakan masker. Kenapa? Ayo, ketika berolahraga tidak boleh menggunakan masker. Ya betul, dikarenakan ketika kita menggunakan masker saat berolahraga mengganggu sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita, akan mengurangi kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Dan ketika berolahraga jangan lupa stretching dulu. Biar apa? Nah, badan kita ini bisa beradaptasi, warming up pastinya ya. Dan ya pasti ketika berolahraga jangan lupa yang dipakai ini harus menggunakan kostum atau baju olahraga biar nyaman anak-anak kita berolahraga. Selain sehat, badan kita juga nyaman ketika berolahraga. Oke anak-anak, di pertemuan kali ini Pak Nur akan menjelaskan salah satu permainan bola kecil. Ayo, ada yang tahu apa saja permainan bola kecil? Nah ya, ada kasti, ada tenis meja, ada softball, dan bulu tangkis anak. Namun di pertemuan kali ini Pak Nur akan menjelaskan tentang salah satu permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Nah, ayo, ada yang tahu anak-anak enggak? Apa itu permainan bulu tangkis? Permainan bulu tangkis anak-anak yaitu permainan bola kecil yang dimainkan baik tunggal maupun ganda. Lah, tunggal di sini bisa tunggal putra maupun tunggal putri. Sedangkan ganda bisa ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, sudah paham dari sini anak-anak? Nah, oh ya, Pak Nur lupa, sebelum kalian mengikuti lebih panjang lagi materi hari ini, siapkan alat tulis kalian biar apa yang Pak Nur sampaikan hari ini kalian juga mengingatnya. Sudah siap alat tulis kalian? Kalau sudah siap akan Pak Nur lanjutkan ini. Oke, bukunya, pulpennya sudah siap? Baik, akan Pak Nur lanjutkan. Baik anak-anak, ayo. Dari tadi Pak Nur sudah menjelaskan pemahaman pengertian dari apa itu permainan bulu tangkis. Sekarang Pak Nur akan menjelaskan tentang apa itu tujuan dalam permainan bulu tangkis. Ayo, ada yang tahu apa tujuan dari permainan bulu tangkis? Yang tahu coba angkat tangan. Ya, betul. Tujuan dari permainan bulu tangkis yaitu memukul shuttlecock untuk melewati jaring atau net ke daerah lapangan lawan ya, agar shuttlecock tersebut bisa jatuh di lapangan lawan. Sudah paham anak-anak? Sudah catat? Oke, berikutnya Pak Nur akan menjelaskan poin dalam permainan bulu tangkis. Poin atau skor dalam permainan bulu tangkis ini sebanyak 21. Jadi antara pemain ini memukul shuttlecock ya satu sama lain sampai mencapai skor yaitu 21.
ketika skor itu 21, ketika ini semisal skor antar dua pemain ini sama, akan terjadi juice ya. Nah, akan dilanjutkan lagi permainan dengan selisih skor yaitu 2 poin. Sudah paham dari sini anak-anak? Nah, jelas? Oke, akan Pak Nur lanjutkan berikutnya. Berikutnya, Pak Nur akan menjelaskan tentang alat yang akan digunakan dalam permainan bulu tangkis. Pastinya kalian sudah tahu ya anak-anak ya, permainan bulu tangkis ini membutuhkan yaitu shuttlecock ya. Shuttlecock seperti ini anak-anak ya, kalian bisa beli di toko olahraga atau toko peralatan olahraga yang ada di sekitar kalian. Yang ini terbuat dari bulu unggas ya anak-anak. Setelah itu ada raket, ini wajib digunakan ya. Nah, raket sendiri di sini anak-anak ada 3 bagian. Yang pertama grip atau pegangan, badan raket, satu kepala raket. Ya, di sini menggunakan senar yang fungsinya untuk yaitu tadi memukul shuttlecock agar bisa mencapai ke daerah lapangan. Baik anak-anak, tadi Pak Nur sudah menjelaskan baik pengertian permainan bulu tangkis, induk organisasinya, setelah itu alat-alat serta tujuannya. Sekarang Pak Nur akan meringkas sedikit, menjelaskan sedikit materi yaitu gerak dasar ya, gerak dasar dan permainan bulu tangkis. Ini sudah dijelaskan ketika kalian di kelas 7 maupun di kelas 8 ya. Ayo, ada yang ingat apa saja gerak dasar dalam permainan bulu tangkis? Ya, betul. Ada 3, yaitu pertama grip, pegangan, yang berikutnya ada pukulan, yang ketiga ada footwork atau langkah dalam permainan bulu tangkis. Sudah jelas anak-anak? Dicatat ya, jangan sampai kelupaan ya, biar nanti kalian lebih paham lagi. Baik, setelah ini di segmen kedua Pak Nur akan menjelaskan tentang materi kelas 9, yaitu tentang peraturan dalam permainan bulu tangkis. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Action. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen kedua ini Pak Nur akan menjelaskan tentang peraturan secara umum dalam permainan bulu tangkis. Namun Pak Nur sedikit mengulas sedikit ya anak-anak ya tentang segmen pertama tadi. Ayo, apa saja yang Pak Nur jelaskan di segmen yang pertama tadi? Ada yang masih ingat? Coba dibuka catatannya kembali. Ya, betul. Di segmen yang pertama tadi Pak Nur menjelaskan yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari permainan bulu tangkis itu apa. Yang kedua, Pak Nur menjelaskan tentang alat yang digunakan untuk permainan bulu tangkis itu apa. Yang ketiga apa? Ya, Pak Nur menjelaskan induk organisasi cabang olahraga bulu tangkis baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, Pak Nur menjelaskan apa anak-anak? Ya, betul. Pak Nur menjelaskan tentang tujuan dalam permainan bulu tangkis itu apa anak-anak? Itu ya, sudah. Yang tadi ketinggalan di segmen 1 tadi bisa dicatat lagi. Baik. Kalau sudah mencatat kembali, Pak Nur akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang peraturan secara umum dalam permainan bulu tangkis. Disiapkan catatannya kembali anak-anak. Yang pertama yaitu dalam permainan bulu tangkis ini menggunakan sistem rally point. Nah, ada yang tahu apa itu sistem rally point? Ya, sistem rally point ini maksudnya seperti ketika pemain bulu tangkis satu sama lain melakukan permainan yang sangat kuat ya. Ketika pemain yang melakukan smash dengan tajam ini hingga mematikan permainan pemain lawan jatuh di lapangan lawan tersebut, disitulah langsung terhitung mendapatkan poin. Jadi
Itu yang dinamakan dengan sistem rally point. Paham anak-anak? Oke, Pak Nur melanjut yang peraturan yang kedua. Peraturan yang kedua adalah sistem yang digunakan dalam permainan bulu tangkis ini menggunakan skor 21 ya. Jadi ketika salah satu pemain lawan mendapatkan skor sejumlah 21, jadi lawan tersebut sudah terhitung menjadi pemenang atau juaranya. Namun ketika kedua pemain tersebut skornya sama, yaitu 21 sama, terjadi yang namanya jus atau skor sama. Nah, ini bagaimana Pak Nur untuk membedakan siapa yang menang atau yang kalah? Nah, ini dilakukan 2 kali pertandingan dengan mendapatkan beda poin, yaitu 2 skor. Jadi melakukan permainan kembali hingga selisih skornya 2. Paham dari sini anak? Ya. Yang ketiga, servis dilakukan secara menyilang atau diagonal. Itu ya. Jadi ketika kita bermain di permainan lapangan bulu tangkis, di situ ada 2 sisi garis yang membatasi antara lapangan yang di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Nah, selalu diawali servis dengan posisi sebelah kanan. Sedangkan lawan kita yang menerima servis di posisi sebelah kiri dari lapangan kita. Paham ya dari sini anak? Baik, Pak Nur melanjutkan di peraturan yang keempat. Nah, peraturan keempat dan peraturan ketiga tidak beda dengan peraturan keempat tidak beda dengan peraturan yang ketiga. Jadi posisi servis diawali selalu di sebelah kanan. Artinya apa? Nilai atau skor 0, 2, 4 dan seterusnya angka genap selalu di posisi lapangan sebelah kanan. Sedangkan skor 1, 3, 5, 7 berada di posisi sebelah kiri. Jadi itu anak-anak ya, selalu diingat ya. Jadi ketika kita melakukan servis atau permainan sudah berjalan, pembeda untuk posisi servis di lapangan bulu tangkis ketika melakukan servis mendapatkan skor genap selalu di sebelah kanan. Sedangkan posisi angka atau skor ganjil di posisi lapangan sebelah kiri. Sudah paham? Sudah dicatat anak-anak? Baik anak-anak, berikutnya Pak Nur akan menjelaskan tentang peraturan di nomor bermain tunggal. Ya, tadi Pak Nur sudah menjelaskan dalam permainan bulu tangkis itu ada 2 nomor permainan, yaitu tunggal dan ganda. Di sini Pak Nur akan menjelaskan tentang peraturan bermain secara tunggal. Yang pertama, saat bermain tunggal semua lapangan dipakai anak-anak. Ya, saat bermain tunggal semua lapangan dipakai kecuali garis samping. Ya, diingat dalam dalam lapangan bulu tangkis itu ada beberapa garis. Ya, garis samping kanan kiri itu ada 2, baik dalam dan luar. Yang belakang juga sama, ada garis belakang dalam dan luar. Namun ketika bermain tunggal, ya, garis samping yang luar tidak dipergunakan. Ingat ya, tidak dipergunakan. Namun garis belakang yang luar itu dipergunakan. Jadi memanjang seperti ini. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika servis setengah lebar lapangan dipakai kecuali garis luar. Tadi ya. Jadi servis di posisi ketika skor 0-0 ya, di sebelah kanan yang melakukan servis capaian shuttle tidak boleh jatuh atau mengenai garis samping luar. Jadi masuk di garis samping yang dalam. Tutup. Terus bagaimana Pak Nur untuk yang garis belakang luar? Nah, ketika servis garis belakang luar tetap digunakan ya anak-anak. Itu ketika shuttle jatuh di garis
belakang luar tetap dihitung poin atau skor. Sudah jelas dari sini? Baik, untuk peraturan bermain tunggal yang ketiga yaitu perpindahan pemain dilihat dari setiap pemain dapat poin atau skor dari servis dia sendiri, dan kedua pemain sama-sama berpindah posisi. Paham ya? Jadi yang baru sampaikan tadi, skor mengikuti posisi lapangan. Jadi kalau 0 dan seterusnya genap dari lapangan sebelah kanan, ganjil sebelah kiri. Yang terakhir anak-anak yaitu servis selalu diagonal, bukan lurus sesuai servis. Misalnya Pak Nur sebelah lapangan sebelah kanan, bukan pas di depannya Pak Nur seperti ini, tapi diagonal menyilang. Nah, dari sini sudah paham? Baik, Pak Nur akan menjelaskan materi berikutnya. Baik anak-anak, jangan kemana-mana ya. Berikutnya di segmen ketiga Pak Nur akan menjelaskan peraturan bermain secara ganda, dan ada beberapa materi lain yang sedikit akan Pak Nur jelaskan. Tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Anak-anak, di segmen yang ketiga ini Pak Nur akan melanjutkan tentang salah satu dari peraturan yang tadi Pak Nur jelaskan. Ya, ayo siapa yang masih ingat di segmen yang kedua tadi Pak Nur menjelaskan apa saja peraturan dalam permainan bulu tangkis. Ya, betul. Yang tadi Pak Nur jelaskan adalah peraturan secara umum, terus peraturan permainan tunggal, dan di segmen ketiga ini Pak Nur akan menjelaskan tentang peraturan bulu tangkis dalam sistem permainan ganda. Itu ya anak-anak ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya lagi. Ya, biar apa? Nanti hal-hal apa saja, pemahaman apa saja yang sekiranya kalian kurang paham bisa kalian tulis kembali. Biar nanti kalian punya buku catatan untuk mengingatkan, oh tadi Pak Nur menjelaskan seperti ini tentang peraturan bulu tangkis. Itu ya anak-anak ya. Sudah siap? Oke, Pak Nur akan melanjutkan. Berikut ini Pak Nur menjelaskan tentang peraturan dalam bermain ganda. Ya, nah ganda di sini anak-anak bisa dilakukan dengan permainan ganda tunggal, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Pak Nur, ganda campuran ini seperti apa? Ganda campuran ini maksudnya ada putra dan putri. Jadi seperti itu anak-anak ya. Sudah paham? Baik. Peraturan permainan ganda yang pertama yaitu anak-anak, saat bermain lapangan semuanya dipakai. Artinya gimana? Lapangan itu kan ada sisi tepi garisnya ya. Tepi-tepinya lapangan itu kan ada garisnya. Yang tadi Pak Nur sampaikan di segmen kedua ya, di lapangan bulu tangkis itu kan ada dua garis, baik di samping kanan maupun kiri, dan yang belakang juga ada dua garis. Nah, ketika yang tunggal tadi di segmen 2 Pak Nur sudah menjelaskan, tunggal yang samping luar itu tidak dipakai, tidak digunakan. Gitu ya. Sedangkan dalam permainan ganda, semua garis baik samping, dalam dan luar itu digunakan. Yang belakang juga digunakan anak-anak dalam permainan ganda. Itu ya. Sudah jelas peraturan yang pertama? Di peraturan kedua yaitu saat servis garis belakang akhir tidak dipakai. Nah, ini bedanya. Ketika servis pertama, garis luar belakang tidak digunakan, namun garis luar samping digunakan. Itu ya. Namun ketika sudah permainan berjalan, fungsi garis belakang yang luar itu langsung digunakan. Jadi garis luar belakang itu tidak difungsikan ketika melakukan servis pertama. Paham? Baik, Pak Nur akan menjelaskan yang ketiga.
Peraturan yang ketiga, perpindahan pemain saat mendapatkan poin anak-anak dari servis pemain itu sendiri. Yang berpindah hanya pemain dengan pasangannya yang melakukan servis, lawan tidak melakukan perpindahan. Maksudnya perpindahan ini apa Pak Nur? Perpindahan posisi. Tadi yang Pak Nur sampaikan, ketika awal servis permainan dimulai, nilai 0-0 itu diawali dari posisi lapangan garis sebelah kanan. Sedangkan nilai ganjil berikutnya, ketika mendapatkan nilai poin atau skor berikutnya ya, dilanjutkan di posisi sebelah kiri. Nah, ketika pemain ini melakukan permainan dan melakukan smash yang tajam ke lapangan lawan, di situ mematikan permainan pemain lawan. Nah, si pemain ini mendapatkan skor. Nah, tadi yang posisinya sebelah kanan, servisnya beralih atau berpindah di posisi sebelah kiri. Dikarenakan apa? Pemain ini tadi mendapatkan skor 1 dari smash tajam yang dilakukan. Di peraturan yang keempat anak-anak, yaitu servis selalu dilakukan secara diagonal atau menyilang. Sama dengan peraturan yang di pemain tunggal, ya, tidak ada bedanya. Jadi permainan bulu tangkis servis itu selalu melakukan dengan posisi diagonal, silang, bukan lurus. Paham ya anak ya? Oke. Baik anak-anak, berikutnya Pak Nur akan menjelaskan tentang peraturan bermain secara ganda dalam peraturan bulu tangkis. Yang kelima yaitu apabila pindah servis, kedua belah pemain baik lawan atau yang akan melakukan servis tidak berpindah posisi. Itu ya anak-anak ya. Sudah jelas semuanya? Baik peraturan secara umum, permainan secara tunggal maupun permainan secara ganda. Masih? Oke, jangan lupa dicatat semua anak-anak ya, biar apa-apa yang kalian tidak paham nanti teringat semua di situ. Itu ya. Oke, sedikit Pak Nur mengulas dari segmen yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini anak-anak ya. Jadi perlu memahami setiap makan melakukan kegiatan olahraga, kalian harus pahami dulu apa itu permainan yang atau permainan olahraga yang akan kalian lakukan. Tujuannya permainan tersebut itu apa? Tidak sekedar melakukan saja. Ya, tadi yang di segmen pertama Pak Nur kan sudah mengingatkan. Jadi ketika mau berolahraga, kalian silakan melakukan pemanasan dulu, melakukan warming up agar tubuh kita melakukan adaptasi di lingkungan sekitar. Itu ya. Baik anak-anak, berikutnya waktunya penugasan ya. Silakan anak-anak bikin foto kolase dari rangkuman tugas atau rangkuman materi hari ini. Hasil foto kolase tadi silakan kalian kirim ke guru PJOK kalian masing-masing di sekolah. Jangan lupa ya. Ya, itu ya. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya. Ketika kalian di luar, jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa jaga jarak anak-anak ya. Serta jangan lupa cuci tangan ya, menggunakan sabun. Biar apa? Kuman virus yang ada tangan kita juga ikut mati. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa ketika berolahraga Pak Nur tidak menganjurkan kalian menggunakan masker ya. Karena apa? Karena nanti takutnya mengganggu sirkulasi oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Lakukan warming up, pemanasan dulu sebelum kalian melakukan olahraga. Sekian dari Pak Nur. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah.